Di video sebelumnya kita telah melihat garis besar apa yang terjadi di Crows Arc pertama, arc di mana Harumi Chiboya sang tokoh utama memulai kisahnya di Suzuran. Di sini kita akan membahas beberapa detail yang ada di arc 1 tadi, beberapa hal kecil yang mungkin terlewatkan bahkan untuk para pembaca manganya. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya, klik tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat konten seperti ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung dengan channel ini untuk mendapatkan informasi tentang konten terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih. Kedatangan Harumi Chiboya memang seperti sebuah takdir di tengah kondisi Suzuran yang sedang panas-panasnya perebutan tahta sepeninggal Takiya Genji dan yang lainnya yang sudah lulus. Siswa-siswa kelas 2 yang kini naik menjadi kelas 3 mulai leluasa untuk menyebarkan pengaruhnya dalam mendominasi Suzuran. Trio Ibuzuka, Pon Hiromi Mako yang sudah kelas 2 pun makin terhimpit dengan semakin membesarnya kekuatan faksi Bandou. Suzuran seperti mempunyai hukum yang tak tertulis di mana takkan ada seorang pun yang berhasil menaklukkan dan menguasainya secara penuh. Akan selalu ada pengganjal yang menghalanginya, entah itu faksi lain atau lone wolves yang menghambat pengakuan seseorang untuk menguasai Suzuran sebagai yang teratas. Faksi yang dipimpin Bandou Hideto dirasa selangkah lagi bisa menguasai Suzuran. Hanya trio Ibuzuka yang masih konsisten menentangnya, yang menjadikan hukum alam Suzuran masih terus terjaga. Alasan mereka tetap kekeh untuk tidak tunduk kepada faksi Bandou setidaknya cukup menjadi pertanyaan. Dengan prinsip tidak mau dibawahi oleh siapapun, rasanya cukup untuk menarik diri dari perebutan tahta. Menariknya, ada sebuah panel di mana saat mereka menanyai Yasuda Yasuo, sedikit menyinggung tentang kenapa mereka merasa harus menyelamatkan Suzuran dari faksi Bandou. Pon hampir saja keceplosan sebelum dipotong oleh Hiromi agar tidak melanjutkan perkataannya. Sepertinya Hiromi tahu tentang background Bandou Hidoto. Meski belum ditampilkan, bahaya besar akan terjadi pada martabat Suzuran jika Bandou bisa menguasainya. Ya, the front of armament. Mungkin apa yang ada di pikiran Hiromi adalah tentang geng motor Towarushi itu. Jika Bandou yang terafiliasi dengan TFOA berhasil menguasai Suzuran, maka secara tidak langsung Suzuran tunduk kepada TFOA. Ini juga menunjukkan bahwa trio Ibuzuka sangat mencintai alma maternya, yaitu Suzuran, sehingga tetap bersikukuh untuk melawan faksi Bandou. Cukup menarik untuk membahas apa sebenarnya tujuan Bandou yang bersikeras untuk menaklukkan dan menguasai Suzuran. Tak ada penjelasan yang lebih mendetail tentang apa yang akan Bandou lakukan selanjutnya. Namun, ada sedikit penjelasan di Crows Gaiden, Next Crows Supplementary Story, tentang sepak terjang Bandou. Ternyata dia ingin menaklukkan Suzuran demi bisa mendapatkan pasukan dan kekuatan untuk mengambil alih the front of armament. Dia yang kehilangan asa di TFOA sepeninggal senior, mentor sekaligus ketua TFOA generasi kedua Kazushi Sugata merasa harus melakukan sesuatu untuk TFOA yang sebenarnya Sugata titipkan padanya dan malah diambil alih oleh Kuno Hideyomi. Namun sial, dia malah bertemu dengan tembok besar yang menghalanginya. Boya muncul begitu saja, tak ada penjelasan khusus dari mana dia berasal selain dia dari luar kota Towarushi. Tapi ada detail menarik mengenai asal-usul Harumi Chiboya. Hal itu ada di panel saat Boya berada di rumah sakit untuk menjenguk Hiromi dan Mako. Boya yang memang suka menggodai wanita terlihat sedang mengobrol dengan suster cantik dan berkata bahwa rambut pirangnya adalah karena dia seorang blasteran setengah Jepang. Entah ini kelakar atau memang fakta, ini cukup masuk akal jika mengacu kepada daya tahan tubuh dan stamina Boya yang di atas rata-rata.
Meski bertubuh standar sedang, sepertinya dia memang cukup ahli dan terbiasa dalam perkelahian dengan seringnya dia meng-KO lawan-lawannya hanya dengan satu serangan yang menandakan pengalamannya memang sangat banyak dalam pertarungan. Bahkan dia terlalu tangguh untuk level suzuran, level di mana para berandalan terkuat berkumpul. Rindaman, monster paling ditakuti sekaligus kebanggaan suzuran ini muncul pertama kali saat menemukan Hiromi yang tergeletak tak berdaya tak sadarkan diri. Berperawakan tinggi besar dan raut muka yang datar cukup untuk mengintimidasi orang-orang yang mengenalnya hanya dengan satu pandangan. Kealpaannya di suzuran dengan dalih tidak ada yang menarik seolah berubah ketika melihat berbagai insiden yang terjadi di internal suzuran. Terlebih ketika dia mengetahui Bando, teman satu angkatannya, dengan mudah dikalahkan oleh Harumi Chiboya. Dengan adanya dua monster sekaligus di suzuran, ini mengakibatkan bentrok dua orang petarung tak terkalahkan ini takkan terelakkan lagi. Itu saja dulu pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga menemukan detail yang menarik lainnya yang belum dibahas di sini? Atau ada pernyataan yang kurang? Pertanyaan tentang pembahasan tadi atau apapun itu, tulis semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.